Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Pada video ini kita akan analisa 12 saham menarik untuk besok ya, hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025. Tapi sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham karena semua keputusan investasi di tangan masing-masing. So IHSG hari ini ada koreksi 0,7%, close di 6.749 dengan net sell asing 656 miliar di market reguler. Namun jika kita lihat ternyata net sell hari ini lebih besar lagi, terutama untuk market tuna dan negosiasi. Asing net sell 2,8 triliun. Sehingga untuk all market hari ini distribusi asing mencapai 3,4 triliun rupiah. So, kita pun akan membahas ya saham-saham yang ternyata masih diborong oleh investor asing. Yang pertama adalah saham BBRI, di mana BBRI hari ini masih ada sedikit kenaikan 0,7%, close di Rp3.920 per sahamnya. Namun hari ini kita cek ternyata ada distribusi dari investor domestik, sedangkan asingnya ada net buy alias akumulasi. Jadi untuk BBRI meskipun domestiknya jualan ya, tapi ternyata hari ini asingnya ada masuk 16,2 miliar. Jadi kira-kira kemana nih arah BBRI? Nah, kalau misalnya kita lihat di harga saat ini memang dekat ya dengan level support di 3.800-an. Jadi untuk BBRI kalau misalkan besok naik, teman-teman mungkin bisa re-entry kembali. Dan kita lihat memang hari ini mendekati level oversold-nya. Jadi ada potensi untuk BBRI jika besok kembali diakumulasi ya, potensinya bisa kembali naik. Namun jika distribusinya bahkan dari investor asingnya lebih besar, maka BBRI ya bisa saja kembali retest di zona supportnya. Nah, berbeda dengan saham BBRI, ternyata saham big banks lain itu malah terkoreksi ya. Bahkan BBNI hari ini ada koreksi 2,3%, close di Rp4.200 per saham dan semakin mendekati level support selanjutnya. So, untuk BBNI kita lihat ada distribusi juga, terutama dari asing ya. Nah, jadi yang hari ini diakumulasi asing untuk big banks hanyalah BBRI, sedangkan BBNI, Bank Mandiri, dan juga BBCA itu ada net sell asing. Bahkan BBCA menjadi saham yang paling besar distribusi asingnya. Untuk BBNI hari ini ada net sell 64,5 miliar guys ya. So, tentu saja kita masih melihat adanya potensi penurunan ya untuk saham-saham big banks, terutama akan retest di zona supportnya. Kalau misalkan tembus di bawah level support, maka akan menjadi area lower low dan melanjutkan fase downtrend, sehingga cukup berbahaya untuk re-entry di harga sekarang ya. Jadi lebih baik wait and see untuk besok ya. Siapa tahu ada pantulan, maka kita bisa masuk ya dengan melihat bahwa ada potensi untuk naik lagi. Tapi kalau misalkan dia jebol support, nah lebih baik kita pantau dulu saja. Selanjutnya adalah saham INDF yang masih mempertahankan zona uptrend ya, di mana hari ini ada kenaikan 2,6% ya, meskipun kemarin di hari Jumat ada koreksi 3,4%. So, hari ini close di Rp7.900 per saham dengan adanya akumulasi dari BK, ZP, dan juga AK. Jadi INDF diakumulasi asing lagi hari ini. Dan akumulasi asing di INDF ini cukup besar ya. Kemarin net sell 5,7 miliar, hari ini akumulasi atau net buy 20 miliar. Jadi cukup besar nih akumulasi asing di INDF, dan kalau misalnya kita lihat memang cukup sideways di zona uptrendnya. Nah, kalau misalnya seperti ini teman-teman lebih baik buy on support saja. Itu pun untuk spekulasi jangka menengah dan jangka pendek ya. Karena untuk naik lebih tinggi lagi pasti membutuhkan dana yang lebih besar lagi. Jadi hati-hati karena sudah rentan ya dan berada di zona overbought atau sudah jenuh beli. Jadi potensi koreksinya lebih besar jika tiba-tiba asingnya take profit. Selanjutnya adalah UNTR ya, yang mana kemarin sempat retest lagi ya di sekitar zona supportnya di 24.500. Hari ini ada kenaikan ya, 1,7% close di 25 ribuan. Jadi untuk UNTR ada akumulasi, terutama dari BK, GR, dan juga AK. Jadi asingnya untuk UNTR ini kembali akumulasi. Nah, untuk net buy asing di UNTR mencapai 17,2 miliar. Ini sebenarnya menarik ya untuk UNTR, namun kembali lagi disclaimer on, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Jadi menurut saya sih lebih baik wait and see untuk rilis laporan keuangan kuartal 4-nya ya, karena Auto ya atau Astra Auto Parts itu juga sudah rilis Q4-nya dan hasilnya secara kuartalan dan year on year ada sedikit koreksi, namun untuk full year 2024 itu masih ada kenaikan atau pertumbuhan laba bersih. Jadi untuk UNTR pun kita tunggu nih karena sebentar lagi akan rilis laporan keuangan, dan di level saat ini pun kita lihat masih berada di zona overbought atau jenuh beli. Jadi ya wait and see lebih baik ya, karena kalau misalnya ada koreksi lagi teman-teman bisa beli di harga yang lebih murah. Selanjutnya adalah TINS ya, di mana TINS hari ini ada akumulasi asing dengan kenaikan 1,4% ya, meskipun tipis dan kita lihat masih cukup sideways, namun ada hal yang cukup menarik, top 5-nya ada akumulasi, terutama dari KZ, YP, CCAZ, dan juga AK. So untuk TINS ya kita cek
ternyata ada net buy hari ini 8,3 miliar. Meskipun di 4 hari terakhir kita lihat ada sedikit net sell ya, namun ya kembali lagi di akumulasi hari ini, jadi cukup menarik untuk teman-teman pantau TINS, semoga bisa lanjut naik lagi ya. So untuk TINS ini juga ada kaitannya memang dengan Danantara ya. Memang ada kaitannya juga dengan Danantara karena pastinya Danantara ini akan berinvestasi di sektor-sektor seperti sektor hilirisasi ya dan pertambangan ya. Saya rasa seperti itu karena memang hilirisasi di Indonesia ini kan masih proyek yang sedang berlangsung gitu. Jadi pastinya membutuhkan dana yang besar, dan kalau misalkan Danantara itu berhasil ya investasinya, maka akan membuat Indonesia menjadi negara yang lebih kaya lagi ya. Namun kita akan lihat ke depannya seperti apa. Karena pastinya jika investasi Danantara itu ternyata tidak berjalan dengan baik ya, maka banyak sekali saham-saham BUMN yang akan rontok ya guys ya, itu yang harus juga kita perhatikan. So untuk TINS semoga saja bisa lanjut naik lagi. Jadi teman-teman yang kemarin sudah entry ya di sekitar 900-an bisa cuan lebih besar lagi, dan untuk di level saat ini pun karena masih retest di MA50, jadi teman-teman lebih baik wait and see ya, karena juga berada di zona overbought atau jenuh beli. Selanjutnya adalah Adro guys. Untuk Adro hari ini ternyata asingnya ada akumulasi guys ya, dengan kenaikan tipis 0,4% dan kita lihat masih cukup sideways. So ada normal distribusi terutama dari ZP dan YP ya, namun asingnya masuk akumulasi untuk saham Adro. Adro hari ini net buy 4,6 miliar ya dari investor asing, jadi cukup menarik sebenarnya untuk saham Adro ini. Meskipun kemungkinan nanti laporan keuangannya agak sedikit berbeda ya, mungkin labanya akan turun dan dividennya akan turun. Jadi teman-teman kalau misalkan memang mau untuk jangka pendek ya trading, saya rasa jika akumulasinya menarik ya, maka cukup oke lah untuk invest di untuk trading di Adro. Tapi untuk invest jangka panjang ya kita lihat ke depannya seperti apa dulu nih ya, terutama di beberapa bulan ini. Karena dividen dari batubara kan masih ada waktu ya, sebenarnya sekitar 2 bulanan ya. Jadi teman-teman masih bisa melihat pertumbuhan ataupun laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan batubara ini. Kalau bisa ada pertumbuhan yang bagus ya, teman-teman tidak ada salahnya untuk investasi. Selanjutnya AADI ya, AADI ini hari ini berbeda ya dengan Adro, di mana ada koreksi 0,9% dan masih berada di zona supportnya gitu ya. Di 7.600 ini masih cukup krusial meskipun ada akumulasi, namun akumulasi ini dari domestik, asingnya net sell ya. Jadi berbeda dengan Adro tadi ya, di mana Adro itu didistribusi domestik namun asingnya masuk. Nah untuk AADI ini sebaliknya, asingnya net sell 8,7 miliar guys ya, meskipun domestiknya hari ini ada akumulasi. So untuk AADI dividennya dirumorkan akan bagi di 2026. Jadi teman-teman yang mungkin incar dividen AADI ya, saya rasa belum waktunya di 2025 ini, tapi kita lihat nanti ya apakah ada kebijakan ya dari perusahaan untuk bagi dividen di tahun ini atau tidak. Selanjutnya yang kita lihat cukup menarik adalah JAR ya guys ya. Ini saham-saham yang sebenarnya untuk trading saja, namun teman-teman juga bisa pantau ya guys ya untuk jangka menengah ya, agar nanti profitnya juga bisa di atas 20%. Nah untuk JAR hari ini naik 21,5%, namun kita lihat memang chart hari ini cukup menarik ya, karena kenaikannya itu perlahan. Jadi tidak langsung naik tinggi ya. Nah sebenarnya saham-saham seperti itu yang kita sukai, karena hari ini pun memang ada volume breakout ya, atau ada kenaikan dari sisi volume transaksi. So meskipun hari ini cukup netral, namun ada akumulasi dari CP, PD dan juga MG. Nah secara bandarmologi teman-teman harus pantau ketiga broker ini ya, CP terutama dengan net buy yang paling besar ya 779 juta, lalu ada PD dan juga MG gitu ya. Ini harus teman-teman pantau. Jika CP-nya kembali akumulasi, maka harga sahamnya bahkan ya bisa lanjut naik lagi dan terus diakumulasi. Itu saya rasa lebih bagus ya untuk teman-teman buy and hold. Dan selanjutnya jika ada tanda-tanda patah tren atau distribusi ya penurunan seperti ini, barulah teman-teman consider untuk take profit. Ini untuk strategi trading atau trend following ya. Untuk invest jangka panjang untuk saham JAR saya rasa belum. Karena memang biasanya kenaikan dari JAR ini didasari oleh sentimen market ya, bukan fundamental. Meskipun memang JAR ini adalah salah satu saham milik orang terkaya juga di Indonesia, itu ini ya, sorry ya, saya lupa ya, Haji Isam ya, Haji Isam kalau nggak salah ya. So untuk JAR teman-teman yang hari ini entry ya, kita pantau besok ya, semoga bisa cuan lebih besar lagi dan target di atas 20%. Saya rasa cukup oke ya, take profit di atas 20% itu sangat oke di saat marketnya memang sedang seperti ini ya, banyak saham yang malah turun.
Jadi kalau misal teman-teman bisa cuan di saat sahamnya turun, wah itu sangat-sangat bagus ya. Saya acungi jempol kalau misal teman-teman juga bisa seperti itu. Selanjutnya ya, salah satu perbankan yang ternyata terus mengalami kenaikan adalah BNLI atau Bank Permata Tbk. Hari ini naik 12% ya, close di Rp2.320 per saham. Kita lihat ada akumulasi juga, terutama dari ZPLG dan juga YP. Dan retail pun di sini banyak yang masuk ya, ada XL, XY dan juga PD. Asingnya net buy 133 juta saja. Karena memang secara likuiditas BNLI ini tidak terlalu besar ya, dan free float-nya pun memang tidak besar juga. So untuk BNLI ya kenaikan ini juga dipicu oleh sentimen akumulasi saja ya, bukan dari sisi pemberitaan ataupun lainnya ya. Karena secara fundamental memang bagus ya untuk BNLI ini, tapi ya teman-teman lihatlah. Ini sempat turun juga ya, dan kenaikannya pun memang didasari oleh akumulasi. Ini murni akumulasi ya guys ya. Selanjutnya adalah PBID. Nah, PBID ini juga kenaikannya cukup menarik ya. Hari ini naik 11,6%, close di Rp575 per saham. Hari ini ada volume breakout sehingga cukup menarik untuk trend following. Ada normal akumulasi ya, terutama dari YP dan juga OD. Dan hari ini asing sih ada sedikit jualan ya, 14 jutaan saja dan memang tidak terlalu besar. Jadi untuk PBID kita melihat memang saham ini cukup menarik ya karena masih rutin bagi dividen, terutama untuk dividen final ya. Kemungkinan di tahun 2025 ini akan bagi lagi. Selanjutnya WIRG ya, saham-saham teknologi hari ini banyak yang ARA ya, banyak yang mengalami kenaikan tinggi, tapi ada beberapa yang naiknya itu tidak langsung ARA ya, bahkan ada ini ya, ada pantulan ya dari harga atasnya. Nah, jadi harga atas atau area high di 163 tapi closing di 145 ya. Jadi memang kenaikan WIRG ini kita lihat cukup menarik ya untuk trend following. So, ada volume breakout hari ini namun ada distribusi terutama dari KIXA dan juga YJ. Namun asingnya ada akumulasi. Yang menarik asingnya akumulasi di WIRG ya. Coba kita cek dulu ya. Itu 7,2 miliar dan bahkan sudah terus akumulasi sejak di 1 minggu terakhir ini. Jadi untuk WIRG ini cukup oke guys ya untuk teman-teman pantau untuk trend following, tapi kembali lagi disclaimer on. Semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Selanjutnya ANJT. ANJT hari ini juga naik ya, 9,7%, close di Rp900 per saham, dan memang harga sawit sedang tinggi-tingginya ya. Jadi wajar kalau misalkan ada beberapa saham sawit yang naik. Nah, hari ini juga ada volume breakout dan kita lihat juga beberapa waktu sebelumnya sempat mulai naik ya, atau breakout dari zona resistannya. So untuk ANJT kemarin sempat terkoreksi dan sempat oversold juga, dan kenaikan hari ini sangat-sangat menarik ya. Jadi hari ini ada sedikit akumulasi terutama dari LGRF dan juga YU, dan asing juga net buy lagi nih. Untuk ANJT ya net buy-nya sekitar 650 jutaan. Kemarin net buy 1,1 miliar. Jadi cukup menarik ya untuk saham-saham yang kita lihat memang menjadi top gainers hari ini. So untuk teman-teman yang mungkin ya ingin bertanya silahkan tulis di kolom komentar. Namun memang saya batasi kolom komentar karena ada beberapa pihak ya guys ya yang berkomentar ya, teman-teman tahu lah ya, ini ya yang terlarang di Indonesia gitu guys ya. Judul-judul itu sangat terlarang ya. Jadi saya cukup ketat ya dalam membatasi komentar. Tapi kalau misalkan ada komentar yang menarik mungkin kita akan bahas di weekend kali ini. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.